Jadi yang melatar belakangi terciptanya karya ini sebenarnya aku melihat dari tradisi yang berlaku di daerahku, yaitu Sukabumi, Jawa Barat. Di sana kami sebagai anak perempuan itu diberikan dua pilihan ketika lulus SMA atau SMP. Yang pertama adalah menikah, yang kedua adalah bekerja. Dan pilihan itu mutlak harus dipilih. Akhirnya pilihan itu terus berlangsung dan terjadi terulang-ulang beberapa kali. Bahkan hanya beberapa anak perempuan yang bebas menentukan hidupnya, bebas menentukan pilihan yang ingin dia pilih itu hanya bisa dihitung dalam jumlah yang sedikit. Rata-rata semua anak perempuan di sana mereka harus bekerja atau menikah di usia muda. Dari problematika itu, dari fenomena peristiwa itu, saya tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah karya yang ini juga merupakan sudut pandang saya yang tidak setuju dengan tradisi yang terus terjadi seperti itu. Karena menurut saya anak perempuan bebas dan harus punya jalan hidupnya sendiri. Karena karya ini tujuannya saya ingin menyampaikan realita yang terjadi, tidak hanya sekedar estetika, keindahan gerak, sehingga apa yang benar-benar melatar belakangi karya saya, apa yang benar-benar permasalahan yang terjadi itu benar-benar saya hadirkan di atas panggung, dan dari geraknya pun tidak saya stilir dengan banyak, hanya beberapa. Selain itu, dari penggunaan properti pun saya memilih properti yang memang sudah ada dan orang bisa melihat bahwa properti itu tanpa ada dan hadir di bagian tali pun itu sudah terlihat apa makna dan fungsinya. Contohnya tali yang saya gunakan di sini, saya rasa orang sudah bisa mengenali bahwa itu fungsinya untuk mengikat. Nah, dari hal itulah yang menjadi eksplorasi saya ke dalam bentuk gerak dan pertunjuk. Di sini saya berangkat dari tradisi yang memang tubuh saya juga tidak selalu bergerak dengan yang seperti menggunakan teknik-teknik kontemporer ataupun yang gimana. Bahkan saya memilih penari pun dia yang berangkat dari tradisi, dan capaian saya di sini adalah ingin membuktikan bahwa saya ingin melepaskan tubuh-tubuh mereka dari yang biasa menari tradisi, dan sekarang saya ajak mereka untuk menampilkan dalam bentuk karya yang baru ke arah kontemporer. Dan saya tidak punya capaian untuk mereka menari bagus, tapi setidaknya saya ingin menyampaikan bahwa tubuh mereka mampu untuk ke arah situ. Saya ingin memberikan kesadaran terutama kepada perempuan bahwa kita berhak untuk memilih, dan bekerja atau menikah itu bukanlah paksaan, itu lahir dari hati nurani sendiri. Dan sebagai perempuan yang nantinya akan jadi orang tua, saya rasa saya ingin memberikan kesadaran kepada mereka bahwa anak-anak mereka harus bebas memilih tanpa ada paksaan. Karena saya rasa pilihan yang dipilih oleh diri sendiri itu akan menghasilkan energi-energi yang positif ketimbang harus menjalankan sesuatu yang penuh dengan paksaan. Itu capaian yang ingin saya capai. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan sudut pandang saya terhadap fenomena yang terjadi, dan saya merasa ada hal yang aneh, ada hal yang ganjil dari peristiwa-peristiwa itu. Lihat deh, menurut saya sih perempuan zaman sekarang itu nggak selalu di dapur sumur kasur ya. Kalau itu pendapatnya Ella ya itu nggak apa-apa. Kalau perempuan sekarang, menurut pandangan saya perempuan sekarang tuh jauh lebih mandiri dan tidak bergantung pada sudut pandang orang tentang perempuan itu harus ada di dapur, sumur, dan kasur. Oke lah kalau misalkan dalam hal kasur, dapur sekarang cowok juga bisa dalam hal memasak gitu. Itu sih
sih menurut saya. Dikanya ini menunjukkan bahwa ini loh wanita, wanita itu harus bisa ini dan bisa itu. Mungkin yang wanita lakukan bekerja seperti itu bisa dilakukan. Nah, yang laki-laki belum tentu bisa melakukan apa yang wanita lakukan. Jadi sebenarnya di sini bukan semata-mata bahwa wanita tuh seperti ini loh, wanita tuh anak perempuan tuh harus gini enggak. Tapi di sini yang diambil adalah bahwa ya inilah kalau anak perempuan tuh harus bisa ini dan bisa itu, dan bekerja juga dia double, bekerja, dia mengurus rumah, dia anak mengurus. Jadi wanita itu benar-benar super sekali. Dari daerah yang Teh Ela teliti hampir sama dengan daerahku, di mana wanita itu identik dengan 3 hal itu. Yang gak bisa lepas dari dapur, gak bisa lepas dari sumur, dan kasur. Intinya mereka tetap berkutat di situ, apalagi untuk pernikahan dini. Itu udah bukan sesuatu yang aneh atau gimana, malah menjadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Anak-anak gitu sebelum waktunya sudah menikah, sudah mengenal dunia pernikahan. Dengan ikut program ini tentunya apa yang menjadi rasa pertanyaan-pertanyaan saya yang hadir sebelumnya itu bisa terrealisasikan dalam bentuk karya. Selain itu, dengan adanya teman-teman dari multidisiplin ilmu yang berproses di sini, saya bisa menemukan sudut pandang permasalahan yang lain dan tidak hanya dari satu pihak. Dan mengenai beberapa wacana-wacana yang kemudian hadir di dalam prosesnya, itu sangat efektif dan itu sangat bisa membantu saya pribadi untuk mengembangkan wacananya lebih luas, namun tidak keluar dari konsep pertama kali yang memang saya ingin sampaikan. Selain itu, saya bisa belajar dari teman-teman yang bisa melihat pertunjukan tidak hanya dengan menggunakan kacamata tari. Artinya saya bisa melihat dari segi teman-teman yang berlatar belakang dari seni rupa, teater, hal-hal itu yang kemudian kami bertukar pikiran dan bertukar ide. Itu sangat efektif menurut saya. Program hibah ini sangat penting untuk teman-teman yang mungkin baru lulus kuliah, yang mereka tidak mempunyai uang, bahkan mereka tidak punya kepercayaan diri untuk bisa berdiri sendiri, untuk bisa melakukan dan melaksanakan pementasan tunggal. Saya rasa ini adalah salah satu solusi yang tepat untuk teman-teman bisa membuktikan apa yang selama ini menjadi wacana yang hanya ada dalam dirinya, dan dengan adanya Jagongan Wagen ini teman-teman bisa menginterpretasikannya, bisa mengevaluasi apa yang ada dalam dirinya, serta bisa menjadikan ini tidak hanya wacana tapi benar-benar diungkapkan dalam bentuk pertunjukan. Selain itu, pertunjukan Jagongan Wagen ini tidak hanya terbatas dalam bentuk tari ya, teman-teman bisa mengungkapkannya, bahkan bisa membawa teman-teman yang lain untuk bekerja sama dalam hal pertunjukan. Mas maaf ya, bukan kakinya kakak. Jadi dia pakai sepatu. Kalau kayak gini aku mau kalau proses aku mau lari, kalau yang ini aku pengen kemana aja. Setelah ini, harapan saya adalah karya ini tidak hanya dipentaskan di sini, tapi akan dipentaskan juga di luar dari Jagongan Wagen sendiri. Target saya yang pertama adalah masih di wilayah Jogja. Saya ingin menampilkan karya ini di luar, tidak dalam bentuk hibah, tapi memang ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahkan saya juga ingin memberikan sebuah rasa
percaya diri ya untuk teman-teman yang memang mereka memilih menikah muda. Tentunya karya ini ada karena mereka yang notabene sudah memilih menikah muda dan mereka merelakan apa yang menjadi cerita hidup mereka saya bawa di karya ini, dan saya ingin sekali mengadakan pertunjukan dengan mengundang mereka sebagai penonton. Pertunjukannya asik, soalnya ini baru pertama kali kalau buat saya pribadi, ini pertama kali nonton pertunjukan tari kan ini sama teater, dan kerasa kayak ya hal baru yang ternyata asik ya untuk untuk nikmatin hal baru yang kayak gini, yang biasanya nonton sesuatu yang cuma di YouTube dan segala macamnya, tiba-tiba nonton pertunjukan tari yang secara langsung melihat mereka bergerak, mimik wajahnya kelihatan, terus lighting, panggung, dan mungkin kalau untuk nangkep si cerita tidak terlalu paham dan segala macamnya, cuman sangat menikmati. Oh, oke. Kalau Beta suka sekali secara khusus sebetulnya temanya ya, dan menariknya adalah sang seniman ini menunjukkan mengelitis lapisan identitas dia sebagai perempuan, dan bagaimana identitas dia sebagai perempuan itu dan hidup di kultur dia misalnya terus diangkat, dia persentase, dan uniknya adalah dia berani sebetulnya untuk dia seorang insider, dia membongkar itu dan dia ingin beritahu orang, meskipun mungkin tafsirnya kembali ke para penonton gitu. Apakah kemudian itu harus ditinggalkan atau menjadi status quo, entahlah, tapi menarik karena memang isunya mungkin saat ini sangat marak ketika perempuan-perempuan hanya dipandang kasur, dapur, sumur, dan berulang terus gitu. Yang menarik adalah cara dia menyuguhkan itu dalam tarian yang satu dua mungkin agak simbolik dan mantap.